Apa itu konferensi meja bundar? Konferensi meja bundar diselenggarakan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Kerajaan Belanda, Republik Indonesia, dan Majelis Permusyawaratan Federal yang memiliki berbagai negara bagian yang didirikan Belanda di Kepulauan Indonesia. Latar belakang konferensi meja bundar. Latar belakang diadakannya KBM adalah penyelesaian masalah antara Indonesia dan Belanda. Tentunya tidak terlepas dari peran perserikatan bangsa-bangsa yang menekankan Belanda untuk memulihkan kembali keadaan di Indonesia dan menyelesaikan konflik secara damai antara kedua belah pihak. Hasil perundingan konferensi meja bundar. Salah satu hasil KMB yang disepakati pada 21 November 1949 ialah penetapan Indonesia sebagai sebuah negara federal bernama RIS yang terdiri atas 16 negara bagian. Kedaulatan RIS diakui oleh Belanda. Wilayah RIS mencakup semua wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda dengan pengecualian Irian Barat yang menurut kesepakatan akan berada di bawah Belanda hingga Oktober 1962. RIS mendapat pengakuan sebagai negara yang merdeka secara hukum pada 27 Desember 1949 dengan Soekarno sebagai presiden. KMB juga menetapkan bahwa Indonesia mengambil alih hutang Hindia Belanda sebanyak kurang lebih 4,6 miliar gulden setara dengan 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Kritikan muncul karena sebagian dari hutang itu merupakan uang yang dipakai Belanda untuk menaklukkan Indonesia. Pengambil alihan hutang ini juga membawa dampak buruk pada Indonesia karena menghambat pembangunan ekonomi Indonesia di era berikutnya. Penyelesaian masalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Pasukan tentara kerajaan Hindia Belanda akan bergabung dalam pasukan angkatan perang RIS dan secara bertahap akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS. Dampak konferensi meja bundar. 1. Seluruh tentara Belanda akhirnya ditarik dari wilayah Republik Indonesia Serikat. 2. Perang antara Indonesia dan Belanda berakhir dengan perginya para tentara Belanda. 3. Indonesia dapat segera memulai pembangunan untuk membenahi kondisi negara yang kacau akibat perang kemerdekaan. 4. Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. 5. Hutang pemerintah Belanda sejak tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden menjadi tanggungan pemerintah RIS sepenuhnya. Dan ini adalah dampak perjanjian KMB yang negatif. Tokoh yang hadir dalam konferensi meja bundar. 1. Muhammad Hatta sebagai pemimpin delegasi Indonesia. 2. Muhammad Roem, wakil pimpinan delegasi Indonesia. 3. Profesor Dr. Supomo. 4. Ali Sastro Amicoyo. 5. Dr. Johannes Leimena. 6. Kolonel TP Simatupang. 7. Suyono Hadinoto. 8. Dr. Sumitro Jaya Hadi Kusumo. 9. Abdul Karim Pringgo Digdo. 10. Dr. Muwardi. 11. Sultan Hamid II sebagai pimpinan delegasi PFO. 12. Johannes Henricus van Marseven, pemimpin delegasi Belanda. 13. Tom Chrisley, perwakilan Komisi PBB untuk Indonesia. Nilai yang bisa diambil dari konferensi meja bundar. 1. Kerjasama dan diplomasi. KMB menunjukkan pentingnya menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi, bukan hanya dengan kekuatan fisik. Hal ini mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai kesepakatan. 2. Kesabaran dan keteguhan. Prosesnya panjang dan melelahkan, tapi pihak Indonesia tetap tegas memperjuangkan kedaulatan negara meski dihadapkan pada tekanan Belanda. 3. Persatuan untuk tujuan bersama. KMB melibatkan berbagai pihak dari Indonesia
yang bersatu memperjuangkan satu tujuan, pengakuan kedaulatan. 4. Pentingnya kedaulatan. Pengakuan kedaulatan oleh Belanda menjadi bukti bahwa perjuangan bangsa akan berhasil jika dilakukan dengan gigih. 5. Komitmen untuk kemajuan bangsa. Kesepakatan KMB juga menunjukkan tanggung jawab bersama untuk membangun negara meskipun masih ada tantangan di dalamnya.